Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Musliha selaku guru pembimbing mata pelajaran PKK Produk Kreatif dan Kewirausahaan, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan yang barangkali menonton video ini. Sebelum ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yayang Ania Kufa dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 36, sekolah SMK 1 Sregi. Jadi, untuk materi yang akan saya bahas di sini adalah menilai pengembangan usaha dengan indikator yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian dan unsur pengembangan usaha, dan yang kedua, arti dan tujuan pengembangan usaha. A. Pengertian dan unsur pengembangan usaha. Pengertian pengembangan usaha. Yang pertama, menurut Mahmud Majfoj, perkembangan usaha adalah perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, menurut Brown dan Petrello, pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Jadi, kesimpulannya, pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Untuk unsur pengembangan usaha ada dua. Yang pertama, ada unsur yang berasal dari dalam atau pihak internal, berupa yang satu, adanya niat dari pengusaha atau wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Yang kedua, mengetahui teknik memproduksi barang, seperti berapa banyak barang yang harus diproduksi, terus cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang atau produk, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat anggaran yang bertujuan mengetahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk. Dan unsur yang kedua yaitu unsur dari pihak luar atau pihak eksternal yang berupa satu, mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha, seperti mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam, seperti meminjam dari luar. Yang kedua, mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik atau kondusif untuk usaha. Harga dan kualitas ialah unsur strategi yang paling umum ditemui. B. Arti dan tujuan pengembangan usaha. 1. Penjualan. Staf penjualan berfokus pada pasar tertentu atau kumpulan klien tertentu, seringkali untuk jumlah pendapatan yang ditargetkan. Dengan tujuan yang ditetapkan seperti itu, Departemen Penjualan menargetkan basis pelanggan di pasar baru dengan strategi penjualan mereka. 2. Pemasaran. Pemasaran melibatkan promosi dan periklanan yang ditujukan untuk penjualan produk yang berhasil kepada pelanggan akhir. Pemasaran berperan sebagai pelengkap dalam mencapai target penjualan. Inisiatif pengembangan bisnis dapat mengalokasikan anggaran
anggaran pemasaran yang diperlukan. 3. Inisiatif atau kemitraan strategis. Untuk memasuki pasar baru, akankah ada gunanya melakukan solo dengan menyelesaikan semua formalitas yang diperlukan? Atau akankah lebih bijaksana untuk membentuk aliansi strategis atau kemitraan dengan perusahaan lokal yang sudah beroperasi di wilayah tersebut? Dibantu oleh tim hukum dan keuangan, tim pengembangan bisnis mempertimbangkan semua pro dan kontra dari opsi yang tersedia dan memilih salah satu yang paling baik untuk melayani bisnis. 4. Manajemen proyek atau perencanaan bisnis. Apakah perluasan bisnis memerlukan fasilitas baru di pasar baru? Atau apakah semua produk akan diproduksi di negara asal dan kemudian diimpor ke pasar yang ditargetkan? Keputusan tersebut diselesaikan oleh tim pengembangan bisnis berdasarkan penilaian terkait biaya dan waktu. Kemudian tim manajemen atau implementasi proyek beraksi untuk bekerja menuju tujuan yang diinginkan. 5. Manajemen produk. Standar, peraturan, dan persyaratan pasar berbeda-beda di setiap negara. Misal, obat dengan komposisi tertentu mungkin diizinkan di India, tetapi tidak di Inggris. 6. Manajemen vendor. Akankah bisnis baru membutuhkan vendor eksternal? Misal, apakah pengiriman suatu produk memerlukan layanan kurir khusus? Akankah perusahaan bermitra dengan rantai retail yang mapan untuk penjualan eceran? Berapa biaya yang terkait dengan penugasan ini? Tim pengembangan bisnis menangani pertanyaan-pertanyaan tersebut. 7. Negosiasi, jaringan, dan lobby. Beberapa inisiatif bisnis mungkin membutuhkan keahlian dalam soft skill seperti negosiasi, jaringan, dan lobby yang mungkin diperlukan untuk menembus pasar. 8. Penghematan biaya. Pengembangan usaha bukan hanya tentang meningkatkan penjualan produk dan jangkauan pasar. Keputusan strategis juga diperlukan untuk meningkatkan laba yang mencakup langkah-langkah pemotongan biaya. Sekian materi yang saya bahas tentang menilai pengembangan usaha. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum